Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview sebuah jurnal yang bertemakan sistem prediksi tingkat kriminalitas menggunakan metode triple exponential smoothing. Studi kasus pada Polres Kabupaten Probolinggo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal yang dimana abstrak jurnal tersebut sebagai berikut. Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan dan perbuatan melanggar hukum serta norma-norma sosial dan agama yang merugikan baik secara ekonomis dan psikologis masyarakat. Munculnya berbagai bentuk kejahatan dengan dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kriminalitas selalu mengalami perkembangan. Dalam upaya untuk menekan kenaikan tingkat kriminalitas, maka diperlukan satu sistem prediksi. Maksudnya sistem prediksi ini sebuah alat untuk mengukur tindak-tindih kejahatan sebuah masyarakat atau sebuah kelompok, guna untuk mengantisipasi di masa yang akan mendatang. Pada penelitian telah dibangun sebuah sistem prediksi tingkat kriminalitas berdasarkan jenis-jenis tindak kriminal dengan menggunakan metode triple exponential smoothing atau TESS. Dan akurasi prediksi dari sistem diukur menggunakan metode mean absolute percentage error atau disingkat dengan MEP. Dengan studi kasus pada Kepolisian Resor Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian, dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai MEP untuk jenis pencurian dengan pemberatan atau disingkat dengan curat adalah 7% atau kriteria prediksi sangat akurat. Nilai MEP untuk tindak kriminal lain-lain, pencurian kendaraan bermotor, atau kriteria prediksi baik. Nah, untuk tindak kriminal pengeroyokan, pencurian dengan kekerasan atau curas, penganiayaan berat, anrat, pembunuhan, dan jambret masing-masing memperoleh nilai MEP 23,2%, 31,2%, 21,2%, 33,2%, dan 50% atau kriteria prediksi masuk akal, sedangkan MEP untuk tindak kriminal pencurian hewan adalah 92% atau kriteria prediksi tidak akurat. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Pengambilan data dengan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung guna mendapat data yang valid. A. Studi kasus. A. Studi pustaka. Dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan yang bersumber dari jurnal-jurnal serta memahami dan mendalami metode tes yang digunakan pada sistem prediksi yang dibuat. B. Studi lapangan dilakukan guna mendapatkan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan melalui 1. Observasi yang dilakukan dengan cara mengunjungi tempat secara langsung untuk mendapatkan data primer dari Polres Kabupaten Probolinggo. Dan yang kedua, wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak Satuan Reserse Kriminal atau Reskrim guna memperoleh bahan masukan ataupun data menunjang penulisan penelitian ini. Kemudian metode pengolahan data. Pada sistem prediksi,
Tingkat kriminalitas menggunakan metode tes diperlihat pada gambar 1. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Ini adalah sebuah flowchart untuk metode pengolahan data. Di situ ada input data kriminalitas, menghitung nilai smoothing, menentukan nilai parameter permulusan, menentukan nilai tren linier, kemudian menentukan nilai tren parabolik, menentukan nilai peramalan dan menghitung nilai error, kemudian hasil peramalan berdasarkan jenis kriminalitas. Nah, pada penelitian digunakan nilai konstanta dengan pertimbangan bahwa nilai semakin mendekati 0 akan memberikan peranan signifikan pada siklus jangka panjang. Next, metode pengujian. Akurasi prediksi dari hasil-hasil prediksi yang dihasilkan oleh sistem prediksi tingkat kriminalitas menggunakan metode tes diukur menggunakan metode mean absolute percentage error atau disingkat dengan MEP. Di sini sudah ada tabel yang menunjukkan metode pengujian teman-teman. Nah, kemudian data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kriminalitas di wilayah Polres Kabupaten Probolinggo dari tahun 2014 sampai dengan 2018 atau 5 tahun. Berdasarkan jenis tindak kriminalnya, yakni pencurian dengan kekerasan atau curas, pemberatan atau curat, pencurian kendaraan bermotor curanmor, penganiayaan berat atau anirat, pembunuhan, pencurian hewan, perusakan, pengeroyokan, jambret, penipuan, dan lain-lain. Nah, berikut adalah tabel dari 2014, tabel persentase dari 2014 sampai dengan 2018. Di sini kita lihat pada 2017 kejahatan di Kabupaten Probolinggo semakin meningkat sebesar 896 kasus. Dan di 2018 mulai berkurang menjadi 706%. Kemudian hasil-hasil komputasi sistem prediksi. Berdasarkan pada data kriminalitas, pada tabel 2 telah dilakukan komputasi untuk memprediksi tingkat kriminalitas masing-masing jenis tindak kriminal dari tahun 2014 hingga 2018. Hasil prediksi juga diperlihatkan dalam bentuk grafik guna mengetahui diskrepansi antara prediksi dihadapkan pada data aktual yang berdampak pada nilai PE dan nilai MAPE secara keseluruhan. Kemudian prediksi tingkat kriminal curat atau pencurian tingkat berat. Pada tabel 4 telah memperlihatkan hasil komputasi prediksi dan PE serta MAP tindak kriminal curat. Dari hasil komputasi diperoleh MAP akurasi prediksi sebesar 7% atau kriteria prediksi sangat akurat. Nah, berikut adalah presentasi dari 2014 sampai 2018 tentang kriminal pencurian berat. Next. Kemudian ada prediksi tindak kriminal curas. Prediksi tindak kriminal curas yang ditunjukkan pada tabel 3 adalah hasil prediksi dan PE serta map tindak kriminal curas. Dari hasil komputasi diperoleh map akurasi prediksi sebagai 31% atau
atau kriteria prediksi sangat masuk akal. Nah, di sini total PE pada tahun 2014 adalah 0%, 2015 19%, 2016 64%, 2017 23%, 2018 50% dan total keseluruhannya 50%. 156%. Nilai MAPE-nya adalah 31%, 31,2%. Kemudian ada prediksi tindak kriminal curanmor. Prediksi tindak kriminal curanmor, tabel 5 memperlihatkan hasil komputasi prediksi dan PE serta MAP tindak kriminal curanmor. Dari hasil komputasi diperoleh MAP akurasi prediksi sebesar 14% atau kriteria dengan predikat baik. Next, prediksi tindak kriminal anirat. Pada tabel 6 memperlihatkan hasil komputasi, prediksi dan PE serta MAP tindak kriminal anirat. Dari hasil komputasi diperoleh MAP akurasi prediksi sebesar 21% atau kriteria prediksi masuk akal. Next, prediksi tindak kriminal perusakan. Prediksi tindak kriminal perusakan terpampar pada tabel 8 hasil komputasi dan prediksi PE dan MAP tindak kriminal perusakan. Dari hasil komputasi diperoleh MAP akurasi prediksi sebesar 14% atau dikategorikan dengan prediksi baik. Next, prediksi tindak kriminal pembunuhan. Dapat kita lihat di sini hasil komputasi diperoleh MAP akurasi prediksi sebesar 33% atau dikategorikan dengan prediksi masuk akal. Kemudian prediksi tindak kriminal pengeroyokan. Dari hasil komputasi diperoleh MAP akurasi prediksi sebesar 14% atau kriteria prediksi baik. Kemudian next, prediksi tindak kriminal pencurian hewan. Dari hasil komputasi diperoleh MAP akurasi prediksi sebesar 92% atau kriteria kriteria prediksi tidak akurat. Nah, next, prediksi tindak kriminal jambret. Dari hasil komputasi diperoleh MAP akurasi prediksi sebesar 50% atau kriteria prediksi masuk akal. Kemudian prediksi tindak kriminal lain-lain. Prediksi tindak kriminal lain-lain pada tabel 12 memperlihatkan hasil komputasi prediksi dan PE serta MAP tindak kriminal lain-lain. Dari hasil komputasi diperoleh MAP penipuan prediksi sebesar 9,8% atau kriteria prediksi sangat akurat. Nah, kemudian kinerja sistem prediksi. Penilaian kerja sistem secara umum dilakukan dengan memperoleh nilai rata MAP semua jenis tindak kriminal sebagaimana diperlihatkan pada tabel 14. Berdasarkan rata total MAP sebesar 28,3%. Di sisi lain, bila jenis pencurian hewan diabaikan, rata akurasi prediksi meningkat 6,34% menjadi 21,96%. Dari analisa nilai MAP ini
nilai MAP ini dapat disimpulkan bahwa kinerja sistem prediksi tingkat kriminalitas menggunakan tes mampu mencapai kriteria prediksi masuk akal atau masih dapat diterima logika manusia. Bila jenis pencurian hewan diabaikan, akurasi prediksi menjadi 78,04% dari 71,7%. Nah, berikut adalah persentase kinerja sistem prediksi. Yang mana kita lihat curas 31,2%, yang berarti sistem prediksinya atau komputasi hasil prediksinya masuk akal. Nah, implementasi sistem. Agar sistem prediksi tingkat kriminalitas ini dapat dimanfaatkan, maka dibangun sebuah aplikasi berbasis Windows. Di sini ada sebuah tools yang memudahkan kita untuk memakai tindak-tindih alat untuk menghitung sebuah tindak-tindih kriminal yang terjadi di sebuah lingkungan kita. Ini dapat kita gunakan untuk membantu kinerja sistem keamanan di berbagai tempat. Nah, kemudian penutup. Dari penelitian yang telah dilakukan beserta hasil-hasilnya dapat disimpulkan bahwa sistem prediksi tingkat kriminalitas menggunakan metode tes berdasarkan jenis-jenis tindak kriminal dan aplikasinya memiliki prospek untuk diterapkan pada situasi real guna masa ke depan. Sistem prediksi dapat ditingkatkan akurasi prediksinya dengan digabungkan dengan metode lain seperti kecerdasan artifisial atau pembelajaran statistik yang relevan. Perbaikan metode prediksi perlu dilakukan terutama untuk menangani data yang dinamikanya cukup tinggi, seperti pada pencurian hewan, yang menjadikannya tidak mudah diprediksi di mana MAP di atas 90% atau tidak akurat, mendukung tugas-tugas kepolisian. Sekian dari saya, semoga dapat diterima dengan baik. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, mumpung saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.